bukan dengan paksa, bukan pula dengan penghakiman. Ia datang dengan cinta yang mampu menggetarkan jiwa untuk mengikutinya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Teacher Dinda. Hari ini akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang dimusuhi. Gimana ceritanya? Mau tahu? Langsung aja yuk ikutin Teacher Dinda terus ya sampai akhir. Jadi, setelah Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, jumlah kaum muslimin di Mekah semakin bertambah. Namun, hal ini membuat kaum Quraisy merasa terancam karena ajaran Islam dianggap bertentangan dengan tradisi nenek moyang mereka yang dapat mengurangi kekuasaan para pemuka Quraisy. Penantang pun semakin keras, terutama dari Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pemimpin Quraisy yang mulai menyiksa orang-orang yang masuk ke Islam, menghina Rasulullah, serta berusaha menghentikan dakwah dengan segala cara. Nah, pada akhirnya nih teman-teman, Quraisy sepakat melakukan boikot total terhadap kaum muslimin serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindungi Nabi. Mereka menuliskan perjanjian resmi yang digantung di Ka'bah, berisi larangan menikah, berdagang, ataupun berhubungan dalam bentuk apapun dengan kaum muslimin. Siapapun yang membantu Nabi dianggap sebagai musuh Quraisy. Boikot ini berlangsung sangat lama teman-teman, sampai 3 tahun lamanya. Kaum muslimin terisolasi di lembah sempit Syib Abu Thalib dan mengalami kelaparan karena tidak ada makanan yang dijual kepada mereka. Banyak yang hanya makan daun-daunan untuk bertahan hidup. Namun, mereka tetap sabar dan teguh dalam beriman. Ada beberapa tokoh kaum Quraisy yang tiba-tiba merasa iba nih teman-teman dan memiliki jiwa yang baik serta diam-diam membantu, seperti Hisham bin Amr yang kerap menyelundupkan makanan pada malam hari. Lama-kelamaan rasa iba ini muncul terus-menerus di dalam hati beberapa pemuka Quraisy. Hisham bin Amr, Al-Mutaim bin Adi, Zuhair bin Abi Umayyah, dan beberapa yang lain sepakat untuk menghapuskan boikot ini. Mereka kemudian datang ke Ka'bah dan mengumumkan bahwa perjanjian kejam tersebut harus dibatalkan. Tahu nggak teman-teman, ketika surat perjanjian itu diturunkan, mereka mendapati bahwa isinya telah dimakan rayap. Hanya tersisa tulisan Bismika lahum. Hal ini menjadi bukti kuasa Allah yang membenarkan perjuangan kaum muslimin. Akhirnya, boikot resmi dicabut dan kaum muslimin kembali hidup normal. Meski perjuangan dakwah masih terus penuh dengan rintang. Nah, kesimpulan dari cerita ini bahwa peristiwa boikot Quraisy menunjukkan bahwa dakwah Islam pada masa awal penuh dengan tekanan dan penderitaan teman-teman. Namun, kesabaran, keteguhan hati, serta perlindungan Allah membuat kaum muslimin mampu bertahan hingga akhirnya boikot ini dibatalkan. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi pesan moral yang bisa kita dapatkan bahwa kebenaran selalu membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Ujian tidak melemahkan teman-teman, tetapi justru menguatkan iman. Pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Kejahatan dan ketidakadilan tidak akan berlangsung selama-lamanya selama masih ada keberanian untuk membela kebenaran. Demikian kisah dari Teacher Dinda. Sekian dari Teacher Dinda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Bulan Ramadan